menampilkan hasil simulasi dari penggunaan model Tirta. Ya, di sini kasus satu ini saya Roma Dewi Handayani akan menjadi seorang guru, lalu kemudian Sarah Valentin akan menjadi seorang murid dan Ibu Khairani akan menjadi pengamatnya. Nah, di kasus satu ini, Sarah sebagai seorang murid adalah anak yang pintar, namun pada saat bekerja kelompok, dia lebih dominan mengerjakannya secara individu, dengan tidak bergabung atau menyatukan idenya dengan teman-teman kelompoknya. Marilah kita saksikan bagaimana saya akan menstimulus Sarah menggunakan model Tirta ini dengan teknik coaching Tirta. Halo Sarah, selamat siang. Halo Miss Roma. Apa kabar nak? Baik. Wah, sepertinya kamu kelihatan bahagia sekali. Miss tahu ada apa? Iya, aku bahagia lah Miss. Soalnya kan kemarin Miss kasih aku nilai 100. Wah, itu nilai yang apa ya? Kerja apa ya? Kerja kelompok Miss. Oh, kerja kelompok. Kamu yang ada di kelompoknya adonan ya, Sarah? Iya, adonan sama Alinsky. Wah, tapi nilai kamu dengan nilai adonan jauh berbeda ya. Nilai Sarah mencapai nilai sempurna, sedangkan nilai adonan masih nilai standar. Nah, pertanyaannya Miss, apakah kamu bekerja kelompok bersama dengan teman-temanmu kemarin? Enggak Miss, aku kerjain sendiri. Kerjain sendiri? Iya Miss. Oh iya, menurut kamu pada saat Miss Roma membagikan tugas, apakah Miss Roma menginstruksikannya mengerjakan tugas secara sendiri atau secara berkelompok? Berkelompok Miss. Berkelompok. Lalu kenapa kamu kerjakan secara sendiri, Sarah? Soalnya aku kan pinter Miss. Nanti kalau aku kerja sekelompok sama adonan sama Alinsky, nanti nilai aku jadi jelek Miss. Aku kan biasanya kan Miss kalau kerja sendiri itu nilaiku lebih bagus, dan kalau nilai aku bagus nanti aku jadinya di Oke. Nah, kira-kira kamu tahu nggak kenapa siang ini, ya, berdasarkan jawaban kamu, Miss telepon kamu melalui Google Meet? Apa Miss Roma? Jaringannya bermasalah Miss Roma? Karena kamu jelas sekali ya. Kira-kira kamu tahu nggak kenapa Miss telepon kamu melalui Google Meet siang hari ini? Pasti karena Miss Roma mau marahin aku karena aku gak ikut kerja kelompok ya Miss. Nah, bukan niatnya mau memarahi Sarah. Roma senang dengan jawaban Sarah. Miss Roma senang dengan hasil kerjanya Sarah. Miss Roma senang keikutsertaan Sarah di dalam kelompok. Namun, yang membuat Miss Roma kecewa dan sedih adalah Sarah mendapatkan nilai yang tidak sama dengan teman-temannya. Artinya, setelah Miss amati dan Miss perhatikan, Sarah itu belajar secara tidak lagi bersama teman-temannya untuk menyatukan ide, buah pikiran, hasil dari kesepakatan. Sarah tahu nggak tujuan kerja kelompok itu apa? Tujuan kerja kelompok supaya aku bisa berbagi, supaya pekerjaannya jadi lebih ringan, cepat selesai. Itu yang aku tahu di pelajaran PPKN Miss Roma. Wah, Sarah memang luar biasa ya di dalam teori. Nah, apabila pernyataan tadi kamu aplikasikan di dalam kelompok kamu, kira-kira sulit nggak, Sarah? Sebenarnya gampang sih, Miss. Aku kan pinter.
Cuma ya itu, aku nggak mau aja nanti jadinya mama papa aku marah kalau nanti aku nilainya jelek kalau kerjanya sama orang lain gitu. Kalau ngerjain itu mamis ya aku bisa-bisa aja sih kan. Kalau kerja kelompok kan kerjanya sama-sama, nanti kan aku bisa atur mereka, nanti aku bisa kasih tahu mereka kan gitu. Aku bisa sih Miss, tapi ya itu aku pernah soalnya kan Miss, dimarahin mama pas ditanyakan, ini tugas kamu ini nilainya jelek ini kenapa? Iya soalnya aku kerjanya sama teman aku waktu itu loh Miss, yang waktu bulan lalu itu Miss, yang Miss juga kasih kerja kelompok kan. Terus mamaku bilanglah sama gurunya nggak usah ada kerja kelompok atau kamu kerjain sendiri aja, nggak usah ikut kerja kelompok gitu Miss. Nah, kemarin bulan lalu itu Sarah nggak ada cerita seperti itu sama Miss. Miss berharap nanti kalau ada kejadian kerja kelompok itu laporkan sama Miss ya. Nah, Miss berharap begini, ketika kamu bekerja kelompok, kalau kamu mau mendapatkan hasil yang bagus, tadi kan Sarah menyampaikan dan menyatakan bahwa Sarah pintar kan. Sarah memiliki pilihan itu, dan Miss menyatukan dengan teman-teman yang butuh dan sangat butuh Sarah. Nah, ketika bekerja kelompok, coba Sarah minta buah pikiran mereka masing-masing, lalu Sarah tuliskan beserta jawaban Sarah juga. Lalu kemudian minta mereka untuk mempertimbangkan jawaban yang mana kira-kira yang akan kalian atau kelompok kalian angkat sebagai jawaban utamanya. Nah, jawaban yang mereka pilih menurut Sarah tidak tepat, Sarah harus improvisasi, karena kan Sarah pintar. Sarah improvisasi, tambahkan sedikit-sedikit saja, kurangi yang tidak perlu. Nah, itu jadi kesepakatan bersama. Apabila ada teman Sarah yang tidak mengerti, Sarah ambil andil, bantu mereka mengerjakannya, tolong mereka. Karena itu tadi tujuannya, berbagi dan menolong dan meringankan pekerjaan yang berat tadi. Jadi tidak sepenuhnya Sarah yang mengerjakan sendiri. Lalu itu namanya bukan kerja kelompok, tapi kerja individu. Kira-kira nanti ketika Miss Roma mengadakan kerja secara kelompok lagi, apa yang Sarah akan lakukan? Aku nanti akan berbagi sama temannya sama teman aku. Habis itu nanti kalau ada teman aku yang nggak bisa, aku kasih tahu sama mereka. Lalu nanti aku juga belajar dengerin mereka mau bilang apa supaya tugas kelompoknya selesai. Habis itu nanti aku juga bilang sama mama kalau kerja kelompok ini harus dilakukan juga, karena kan aku bisa berbagi lewat tugas kelompok. Gitu ya Miss Roma. Good job! Wah, keren sekali. Miss Roma senang sekali dengan jawaban Sarah, dan Miss Roma akan sangat senang sekali kalau Sarah nanti bisa menunjukkan kepada Miss Roma di kerja kelompok selanjutnya. Baiklah kalau begitu Sarah. Nah, sepertinya sudah cukup dulu ya pembicaraan kita siang hari ini. Selamat melanjutkan hari ini dengan baik dan menyenangkan. Selamat siang Sarah. Oke Miss Roma, terima kasih Miss Roma. Oke, berdasarkan pengamatan saya, Bu Roma sebagai guru dan Bu Sarah sebagai murid itu sangat luar biasa. Dan saya akan mengamati berdasarkan model Tirta, yaitu menyampaikan tujuan coaching. Komentarnya yaitu ada dua. Satu, murid mampu berkolaboratif pada kerja kelompok yang diberikan guru. Dua, murid mampu bersifat terbuka dengan apa yang terjadi. Model Tirta yang kedua yaitu identifikasi, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coaching. Komentarnya ada dua juga. Satu, adanya murid yang tidak mau kerjasama dalam kerja kelompok. Dua, adanya murid yang tidak bersifat terbuka tentang kerja kelompok yang dihadapinya. Yang ketiga, model Tirtanya yaitu rencana aksi, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi Koci dalam menyelesaikan permasalahannya. Ada dua juga komentarnya. Satu, memberikan kerja kelompok agar murid dapat berbaur dengan murid lainnya. Dua,
memberikan solusi dengan bersifat terbuka dan saling berbicara tentang apa yang dihadapinya, kenapa murid tidak mau kerja kelompok. Yang keempat, mode Tirtanya yaitu tanggung jawab, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen Koci dalam menjalankan rencana aksinya. 1. Guru dan murid mampu bekerja kelompok dan menghasilkan nilai kelompok yang bagus. 2. Murid bertanggung jawab dengan tugas kelompok yang telah diberikan oleh gurunya. Nah, itu berdasarkan mode Tirta. Di situ berdasarkan tadi rekamannya, percakapannya tadi, Bu Roma sebagai guru meyakinkan Bu Sarah agar bisa bekerja kelompok dengan hasil bagus nilai kelompoknya. Sedangkan Bu Sarah sebagai murid percuma saja nilainya tinggi, tetapi nilai pribadi dia ngerjain sendiri. Dan ternyata dia tidak berdasarkan arahan gurunya, dia tetap kerja pribadi walaupun disuruh kerja kelompok. Dan Bu Roma terus-terusan meyakinkan dan alhamdulillahnya Bu Sarah sebagai siswa yakin dia mau bekerja kelompok. Itu aja berdasarkan pengamatan saya, Sarah. Oke, terima kasih Kak Khairani. Silakan di stop Kak Sarah. Strom. 1, 2, 3. Halo Khairani, apa kabar kamu nak? baik Bu. Kenapa muka kamu kok murung sekali Khairani? Iya Bu, ini Bu nilai saya Bu. Kenapa nilai kamu nak? Coba cerita dulu. Saya dapat 70 ini Bu, 70. Itu nilai apa itu nak? Matematika Bu, perkalian sama si Roma. Sama jawabannya, dia 100, saya 70. Oke, itu coba nanti Khairani coba lihat deh, itu Khairani salahnya berapa ya Khairani? Nggak tahu Bu, nggak ada salahnya loh Bu. Saya ngerjain sendiri Bu. Nggak tahu lah si Roma ini, entah mungkin dia les sama ibu. Saya ngerjain sendiri, ibu kasih nilai saya 70, dia 100. Karena ibu bilang siapa yang les nilainya tinggi-tinggi ya ibu buat. Tapi kan saya nggak les, ayah saya nggak ada duit ibu. Begitu. Oke. Oh jadi ini yang buat Khairani jadi murung terus. Iya Bu, dan ini sering ibu buat sama saya Bu. Oke, baik. Berarti hari ini di pertemuan ini Ibu Sarah mau ajak Khairani cerita sama Bu Sarah ya. Khairani ceritakan perasaan Khairani. Ibu Sarah juga akan mendengar cerita dari Khairani ya. Janji ya, nggak marah-marah sama Khairani ya. Janji Bu Sarah nggak akan marah-marah sama Khairani. Oke, nah sekarang Khairani nih, ini Ibu Sarah sudah lihat Khairani ini mukanya sedih. Kalau Ibu Sarah sapa pun Khairani juga mukanya cemberut, nggak mau sapa Ibu Sarah lagi. Itu sudah dari bulan lalu nih Khairani. Ini kenapa kok bisa Khairani tahan-tahan, nggak mau bilang sama Bu Sarah, nggak mau sapa Ibu Sarah. Jadinya Ibu Sarah pun bingung, Khairani nggak cerita. Ini coba deh Khairani jelaskan deh kenapa bisa begitu. Ini loh Bu, sebenarnya Khairani takut bilanginnya karena takut ibu marah sama Khairani. Pertama-tama itu Roma kan duduk sebelah saya lihat nilainya selalu 100. Sedangkan saya ngerjain sendiri, nilai saya 70 paling tinggi. Padahal jawabannya sama loh Bu, karena saya ngerjain sendiri. Mungkin
Si Roma dia kan les sama ibu, dan rata-rata siapa yang les sama ibu nilainya tinggi-tinggi, sedangkan saya pun bisa nilainya tinggi, tetapi karena saya nggak les sama ibu buat rendah-rendah terus nilai saya. Oh, jadi tidak ada keadilan di situ ya, Kairania? Iya Bu, udah saya bilang orang tua saya nggak mampu les Bu. Oke. Menurut Kairani, apa yang Ibu Sarah lakukan itu benar atau salah? Takut saya Bu, nanti Bu Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, Kairani, ceritakan saja. Harusnya ibu samakanlah nilai saya sama si Roma. Bener ini loh Bu. Tapi ibu buat saya 70, seharusnya 100 juga lah Bu. Jangan ibu beda-bedakan lah Bu. Saya yang nggak les sama dia yang les. Oke, benar ya. Nah, tapi Ibu Sarah juga penasaran nih sama Kairani nih. Kairani bilang Ibu Sarah tidak adil karena Ibu Sarah pilih kasih. Nah, Kairani bilang Ibu Sarah pilih kasih, taunya dari mana? Apakah karena hanya Kairani yang tidak dapat nilai bagus? Atau bagaimana? Soalnya ada loh teman Kairani yang juga nilainya tidak sebagus dengan yang lain. Karena ibu sering nyindir loh Bu. Ayo nanti les. Nyindir apa tuh? Ini kita ada tugas ya, nanti kerjain di les privat kita ya, biar nilainya bagus. Beneran, les sama ibu nilainya bagus. Yang kerjain sendiri udah sebulan ini, saya lihat nilai saya pasti berbeda sama mereka yang les, padahal jawabannya sama loh Bu. Jadi menurut Kairani, kenapa ya teman-teman Kairani nilainya bisa bagus-bagus, nilai Kairani nggak bagus? Mungkin karena ibu bilang itu, siapa yang les nilainya bagus ibu kasih, yang nggak les enggak, jadi merasa Kairani ini berbeda Bu. Oh iya, Ibu Sarah bisa merasakan yang kamu rasakan, Kairani. Tapi Kairani harus lihat juga, jangan cuma lihat tugas Roma. Ada loh tugas teman-teman Kairani yang lainnya yang juga tidak bagus nilainya. Kairani pernah lihat tidak tugas teman yang lainnya? Enggak sih Bu, tapi saya lihat punya si Roma aja nya Bu, nggak punya yang lain. Karena kan Roma teman sebangku, teman-teman lain mana mau kasih lihat. Itu pun udah dilihat waktu udah di Ponten Ibu. Karena yang di sini kan nggak mau kasih tahu jawabannya ya. Saya kerjain sendiri Bu di rumah Bu, belajar saya Bu, sumpah Bu, belajar sendiri Bu. Iya, Ibu Sarah juga bangga ya, Kairani ini kerja sendiri, nilainya juga tidak buruk-buruk sekali ya, bagus begitu. Namun di sini Ibu Sarah melihat Kairani ini ternyata selama ini tidak ramah sama Ibu Sarah karena menyimpan perasaan tidak nyaman, tidak senang begitu. Jadi apakah menurut Kairani itu adalah perbuatan yang baik? Enggak lah Bu, sama karena Bu nilai saya Bu sama yang les sama saya yang tidak les Ibu. Iya, nah jadi itu perasaan yang tidak baik. Harapan Kairani apa sih tentang Ibu Sarah atau tentang pelajaran matematika kita? Semuanya deh yang mau Kairani sampaikan. Harapan Kairani apa ya? Ibu udah bagus, tapi janganlah pilih kasih ya Bu ya. Saya pun mau juga nilai bagus Ibu. Oke, iya, Ibu Sarah senang sekali dengar Kairani cerita sama Ibu Sarah. Kalau begini kan Ibu Sarah juga jadi tahu ya salahnya Ibu Sarah di mana. Kairani juga jadinya lebih tenang, lebih lega sudah cerita sama Ibu Sarah. Jadi bicara sama Ibu Sarah menakutkan tidak? Enggak Bu, lebih enak Bu. Lega hati ini Bu, udah cerita sama Ibu.
Dan Ibu Sarah juga selain itu tadi ada lagi informasi yang jadinya Khairani tahu tentang nilai teman-teman. Apa coba? Ya, nilai teman-teman ya harus disamain lah Bu, walaupun les atau enggak, itu aja nih Bu. Tapi tadi ada yang nilainya semua sama-sama bagus nggak sama Roma? Itu nilai Roma 100, saya 70, padahal sama. Iya, teman-teman yang lain, Khairani tadi bilang teman-teman yang lain semuanya nilai 100 juga kayak Roma. Enggak Bu, saya nengok cuma punya Roma aja, karena kan Roma sebangku saya, jadi saya nengok punya dia. Yang lain-lain mana mau kasih, karena kan mereka les sama ibu. Karena Roma ini best friend saya Bu, jadi saya cuma nengok punya dia aja. Iya. Jadi selain tadi menyampaikan perasaan Khairani ke Ibu Sarah, maka kedepannya Khairani apalagi nih yang harus Khairani lakukan? Apakah masih boleh berpikir negatif tentang teman satu kelasnya, menganggap teman yang lain nilainya bagus karena Ibu Sarah pilih kasih, atau seperti apa? Coba ceritakan. Enggak Bu, nggak boleh negatif, tapi ya harus sesuai aja Ibu. Oke, ya. Jadi dua hal itu yang menjadi komitmen Khairani ke depannya ya. Ibu Sarah coba minta Khairani ulangi dua hal tadi yang menjadi komitmen Khairani ke depannya. Yang pertama apa Khairani? Pertama, tidak boleh bersifat negatif. Bagus. Yang kedua? Lupa Ibu. Lupa ya. Tadi itu kalau seandainya Khairani udah sebulan murung-murung gak mau sapa Ibu Sarah. Terus setelah kita bicara hari ini, Khairani jadi lega. Apa itu artinya? Jadi harus terbuka sama Ibu, cerita-cerita. Betul ya. Oke, jadi terima kasih Khairani sudah mau bicara sama Ibu Sarah. Dan di akhir pembicaraan ini Ibu Sarah mau minta maaf karena Ibu Sarah juga tidak cepat-cepat ajak Khairani bicara, padahal muka Khairani udah murung terus, sedih terus belajar matematika sama Bu Sarah ya. Jadi Bu Sarah minta maaf. Nanti besok Khairani tunjukin lagi tugasnya ke Bu Sarah biar Ibu Sarah periksa lagi. Jangan-jangan Ibu Sarah yang salah nilai ya. Terima kasih Khairani. Annyeong. Oke, silakan Ibu Roma kasih. Oke, peran perawatan biasa ya, dan guru murid SD ini ya. Oke, nah saya di sini akan mengamati proses praktek coaching model Tirta yang dilakukan oleh Ibu Sarah dan Ibu Khairani. Nah, tadi dalam kasusnya diceritakan bahwa Ibu Khairani merasa diabaikan dan berpikiran negatif karena nilai yang dia didapatnya lebih rendah daripada nilai teman-teman yang bergabung di les privat gurunya. Nah, tujuan yang sudah dicapai oleh Ibu Khairani dalam model kita yaitu menyampaikan tujuan coaching ya. Yang pertama, guru menanyakan perasaan murid dan menyampaikan hal yang sedang diamati terhadap perilaku murid. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Sarah. Lalu Ibu Khairani merespon dengan lancar dan menyampaikan respon terhadap masalah yang dihadapinya. Lalu yang kedua, mengenai identifikasi ya. Yang pertama, guru menanyakan, ini tadi yang dilakukan oleh Ibu Sarah ya. Guru menyampaikan pertanyaan yang berkenaan dengan masalah tersebut dan berikan umpan balik yang jelas terhadap masalah murid tersebut. Karena Ibu Sarah sudah menyampaikan umpan baliknya dan menimbulkan masalahnya. Lalu kemudian murid mendapatkan pemahaman dari jawaban yang berhubungan dengan pertanyaan guru tadi. Jadi sama-sama nyambung ya komunikasinya. Lalu yang ketiga, pada model kita ada rencana aksi, di mana yang pertama guru menanyakan kondisi dan langkah yang akan dilakukan selanjutnya terhadap nilai dan sikap yang dilakukan di dalam kelas yang dilakukan oleh Khairani tadi ya. Lalu kemudian yang kedua,
si Ibu Khairani atau murid tadi menyadari dengan titik masalah yang terjadi dan mulai merefleksikan kesalahannya. Ya, di sini Ibu Sarah melakukan pengelolaan emosi dengan baik, ya, sehingga murid menyampaikan apa yang menjadi hal yang menjadi ketakutan di dalam dirinya yang tidak tersampaikan tadi. Lalu yang keempat, tanggung jawab. Yang pertama, guru menyimpulkan yang terjadi dan melakukan diskusi pengambilan kesimpulan bersama. Kira-kira nanti dari sini apa yang akan kita lakukan ke depannya. Itu tadi sudah dilakukan oleh Ibu Sarah ya. Lalu kemudian murid merespon dan mengalami perubahan sikap yang lebih tenang. Tadi yang sudah disampaikan Ibu Khairani dengan penutup Karangeo gitu ya. Itu tadi sudah jelas. Jadi intinya di sini Ibu Sarah telah melakukan proses coaching terhadap Ibu Khairani dan Ibu Khairani mengalami perubahan dari hasil coaching tadi. Dan di dalamnya ada proses Ibu Sarah meminta maaf atas perilaku yang mungkin dianggap oleh Khairani mengganggu proses dia mencapai nilai tersebut. Oke, itu saja, cukup. Oke, sekarang kita berada di kasus 3. Kasus 3 itu saya sebagai gurunya, Bu Roma sebagai siswa atau rekan, yang ketiga Bu Sarah sebagai pengamat. Kasus 3 ini yaitu tentang pengawas tidak senang kepada gurunya karena dia tidak berdasarkan buku pegangan yaitu K13, sedangkan Bu Roma dia berdasarkan dari berbagai sumber ilmu, sehingga Bu Roma mau dilaporkan sama pengawas ke kepala sekolahnya. Jadi kita mulai dari sekarang, Bu Roma. Kenapa, Dek? Kok termenung aja ini? Kok kesel kali manyun-manyun gitu? Sangat muda loh ini, Dek. Pusing kali aku, Kak. Tahu nggak, Kakak? Tadi aku lagi disupervisi sama pengawas. Terus? Kesel kali aku lihat pengawasnya. Masa mau dilaporkannya aku sama kepala sekolah? Kok bisa? Apa masalahnya? Kok kayak gitu kali kepala sekolahmu itu? Itulah, Kak. Tahu, Kakak? Ya, betul. Masa gara-gara aku nggak bawa buku teks, dibilang aku tuh ngasal-ngasalan ngajarnya. Dibilang aku tuh nggak mendapatkan teknik mengajar guru yang baik di dalam kelas. Harusnya katanya aku harus bawa teks. Padahal, Kak, jelas-jelas aku tuh udah semalaman suntuk menyusunnya berdasarkan kurikulum yang dipakai saat ini, kurikulum 13. Lalu kemudian aku menambahkan dan menghubungkan dari berbagai sumber dan media-media yang penting. Dan menurut Bapak pengawas tersebut itu katanya terlalu canggih untuk dia didapatkan oleh anak-anak gitu. Dan karena teks loh, Kak, buku teks itu kan bisa aja kita sudah simpan di sini, nggak perlu kita bawa dalam kelas kan, Kak? Iyalah. Ya, oh alah. Kenapa lah pula pengawasnya gitu nggak up to date apa pengawasnya seperti itu ya? Kalau kakak sih, kepala sekolah kakak dukung loh, Dek. Ada pelatihan ini itu kakak yang dikirimnya. Terus kakak ini aja jadi guru YouTuber atas saran dia, apalagi guru penggerak. Itu banyak kali ilmunya, Dek. Sangat dukung. Ya pengawas kakak pun baiknya. Jadi berdasarkan kayak kakak ya di sekolah kakak itu udah jarang bawa buku loh. Jadi segala sesuatu itu kakak dari YouTuber, dari YouTube kakak. Udah gitu tiap kelas kakak itu ada Infokus. Jadi asal kakak ngajar, ya udah hidupin Infokus dari YouTube, dari Google Classroom, dari manapun itu. Apalagi sekarang ada guru edukator. Kalau kayak gitu pengawasnya nggak dukung kali lah itu. Apalagi sampai dilaporkan ke kepala sekolah. Ini aja, Dek, lebih bagusnya, Dek, ya. Biar kakak bilang ya, Dek, ya. Bilang mah ke kepala sekolah dulu. Sebelum ke pengawasnya itu ngomong ke kepala sekolah. Nanti tak apa-apa dibilanginnya tentang adik pula nanti. Udah gini aja bilang, Pak. Jadi apa yang harus aku bilang ke kepala sekolahku, Kak? Nanti kepala sekolahku mendukung pula pengawasku. Gini aja, Pak.
sekarang ini buku teks boleh Pak kita pakai. Ini dibilang ke kepala sekolah ya, buku teks boleh dipakai satu ini. Tapi kan Pak, saya mengajar bukan satu buku teks saja Pak. Saya berbagai buku teks sudah saya pelajarin Pak, dan saya bawa Pak. Terus saya nggak belajar berdasarkan buku teks lagi. Saya pakai online sekarang Pak, dengan YouTube, Google Classroom, apalagi sekarang ada Google Educator. Seperti itu, bilang seperti itu. Bapak jadi mau yang mana saya Pak? Apakah CBSA catat buku sampai habis seperti guru zaman dulu, atau sekarang yang guru up to date? Saya aja ini mau masuk guru penggerak, bilang gitu. Pasti kepala sekolah ibu dukung ibu daripada pengawas ibu. Masa kita guru nggak up to date? Dan saya sarankan ya Bu Roma, masuk guru penggerak. Pasti nanti pengawas ibu itu entahlah, nggak tahu lagi nanti bilangnya kayak mana. Berarti dia nggak ini ya, nggak dukung gurunya ya kan. Jadi udah nanti masuk guru penggerak aja ya, situ banyak ilmunya juga. Kayak mana? Atau kakak kawanin lah? Bagus itu Kak Rani. Jadi aku harus jumpain kepala sekolahku dulu lah ini kayak Kak Rani ya. Kakak kawanin boleh lah Dek, biar enak Dek ngomongnya Dek. Ya udah, ayo lah Kak Rani, sekarang aja lah yuk, daripada nanti pengawasku nyampe di luar. Aku tengok itu keretanya udah di depan pagar. Oke lah, kakak siap-siap dulu ya Dek ya. Ambil laptop dulu. Ya, Kak. Bentar lagi mau ada guru penggerak lagi. Oke. Kak Sarah. Oke, ini guru penggerak, semangat. Oke, iya. Tunggu, aku belum selesai. Sebenarnya kemarin aku juga sudah buat dari lembar udah aku isi lembar pengamatannya. Cuma ini aku tambahan lagi aja. Jadi saya mengamati apa yang telah diterapkan oleh Ibu Khairani sebagai coach dan Ibu Roma sebagai coachee ya, dalam permasalahan yang terjadi di mana coachee itu punya masalah dengan feedback dari kepala sekolah yang mendapat masukan juga dari pengawas tentang penggunaan buku teks yang tidak digunakan pada saat pelaksanaan pembelajaran ketika disupervisi. Nah, saya melihat bahwa coach itu sudah menunjukkan empati di awal. Ya, itu merupakan hal yang bagus. Artinya ketika coach sudah memberikan empati, memberikan perhatian kepada coachee, itu sudah menjadi modal awal seorang coach yang baik yang bisa menyediakan telinga untuk bisa mendengar coachee-nya bercerita. Ya, dan juga coach juga sudah menyampaikan kalimat pembuka ya, menanyakan kenapa seperti itu, kenapa kamu Roma begitu. Jadi itu tujuan coaching sudah terlaksana. Dalam identifikasi masalah, coach mengajukan pertanyaan terbuka. Ya, walaupun pertanyaannya tidak banyak yang diajukan, namun ada pertanyaan terbuka sehingga coachee bisa menceritakan masalahnya. Ya, coachee-nya itu ceritanya panjang kali lebar ya, sehingga masalahnya itu sudah langsung bisa teridentifikasi. Jadi coach juga kenapa jadi tidak banyak bertanya lagi, karena yang dihadapi ini coachee-nya ini seorang guru yang sudah mengenal masalahnya apa, sehingga tidak perlu banyak pertanyaan untuk bisa menggali masalah yang dihadapi oleh si coachee. Kemudian untuk rencana aksinya, coach memberikan saran kepada coachee. Ya, banyak saran yang tadi disampaikan oleh coach, oleh Bu Khairani. Satunya itu tentang gambaran bahwa guru zaman sekarang itu belajarnya tidak selalu lewat buku teks, tapi dari media lain yang lebih up to date. Nah, hal ini membuat coachee itu lebih tenang. Ya, tadinya menggebu-gebu emosinya ya kan, jadi lebih tenang, lebih bisa memikirkan solusi apa yang akan digunakan. Nah, secara tidak langsung hal ini ternyata bisa memancing si coachee ya, si Bu Roma untuk bisa memikirkan apa ya rencana aksi yang saya mau lakukan begitu. Termasuk juga tadi coach Bu Khairani sudah memberikan banyak saran dan itu bagus. Kemudian yang terakhir tanggung jawab.
Nah, Coach yaitu Bu Kairani sudah mengajak Koci Bu Roma itu untuk menyampaikan kepada kepala sekolah apa yang menjadi keluh kesah dari Bu Roma sebagai Koci. Nah, ini juga bagian yang penting ya, di mana tidak hanya terus menanyakan supaya Koci bisa dapat menemukan masalahnya dan solusinya, tapi juga ada pendampingan yang dilakukan oleh coach. Seperti itu. Terima kasih.